Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Hafidah, NIM 190 210 204 178 dari PGSD kelas C angkatan 2019 Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul fotosintesis. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Percobaan kedua, alat dan bahannya yaitu termometer, air secukupnya, stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone, tanaman Hydrilla verticillata, alat penghitung, soda kue, benang jahit, sendok, plastik jilid berwarna yaitu berwarna merah, biru, ungu, hijau, dan kuning, gunting, botol bekas, dan yang terakhir penggaris. Prosedur kerja percobaan pertama yaitu memotong tanaman Hydrilla verticillata sepanjang 10 cm sebanyak 5 tangkai, kemudian ikatlah dengan menggunakan benang jahit. Kemudian isilah botol bekas dengan air sebanyak 3/4 bagian. Kemudian masukkan tanaman Hydrilla tadi ke dalam botol gas. Tambahkan air lagi hingga penuh. Tutup botol dengan rapat. Kemudian letakkan botol percobaan di tempat yang teduh selama 3 menit dengan menggunakan stopwatch. Setelah didiamkan selama 3 menit, cek suhu dan hitung banyaknya jumlah gelembung gas yang dihasilkan oleh Hydrilla verticillata. Kemudian angkat termometer
Silata menggunakan alat penghitung. Kemudian, catatlah pada tabel pengamatan yang terdiri dari suhu dan banyaknya gelembung. Setelah itu, tambahkan soda kue sebanyak 1/4 sendok makan, masukkan ke dalam botol percobaan. Letakkan botol percobaan di tempat yang terang yang terkena sinar matahari secara langsung. Tunggu hingga 3 menit. Dan itu menggunakan stopwatch. Setelah 3 menit, ukur suhu dengan menggunakan termometer air. Kemudian, hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh Hitila verticillata. Dan setelah itu, catat hasil dari suhu dan banyak gelembung pada tabel pengamatan. Tutupi botol percobaan dengan plastik jilid berwarna merah. Usahakan menghadap pada datangnya sinar matahari. Karena saya melakukan praktikum pada siang hari, maka sinar datang dari atas kepala. Tunggu hingga 3 menit. Setelah 3 menit, kemudian lepaslah plastik jilid warna merah. Lalu hitung suhu air menggunakan termometer air. Dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh tanaman Hitila verticillata. Catatlah hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Kemudian, tutupi botol percobaan dengan plastik jilid berwarna kuning. Tunggu hingga 3 menit. Ulangi langkah-langkah tersebut menggunakan plastik jilid berwarna lainnya secara bergantian, yaitu warna kuning, merah, hijau, biru, dan ungu. Dan jangan lupa cek suhu menggunakan termometer dan hitung Hitila verticillata menggunakan alat penghitung pada masing-masing percobaan dengan menggunakan plastik jilid yang berbeda. Dan yang terakhir, catatlah hasil tersebut pada tabel pengamatan dan dokumentasikanlah pada setiap percobaan.
Cobaan 2, alat dan bahannya yaitu kompor, panci, air secukupnya, piring, mangkuk tahan panas, pinset, alat penjepit, isolasi bening, aluminium foil, betadine, alkohol 70%, gunting, dan daun. Prosedur kerja percobaan kedua yaitu yang pertama, mengambil daun yang telah ditutupi dengan aluminium foil selama 1 minggu dan kupaslah dengan menggunakan gunting. Kemudian, masukkan air ke dalam panci sebanyak 250 ml. Nyalakan api kompor. Tunggu air hingga mendidih. Selagi menunggu air mendidih, masukkan alkohol 70% ke dalam mangkuk tahan panas. Masukkan daun yang telah disiapkan ke dalam panci sebanyak 5 buah. Tunggu hingga kurang lebih 5 menit. Kemudian, angkat dan tiriskan daun ke dalam menggunakan pinset. Kemudian, masukkan daun ke dalam mangkuk yang telah berisi alkohol 70%. Masukkan mangkuk tahan panas ke dalam panci menggunakan alat penjepit. Usahakan mangkuk tidak menempel langsung pada dasar panci. Tunggu hingga kurang lebih 3 menit. Angkat dan tiriskan daun ke dalam piring. Pindahkan daun ke dalam piring yang telah diberi betadine. Kemudian, tetesi lagi pada bagian daun hingga merata.
dengan menggunakan betadine. Kemudian, amati satu persatu daun dan langkah terakhir. Catatlah hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Dan jangan lupa dokumentasikan daun sebelum diberi betadine dan sesudah diberi betadine. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.